Selamat datang di Teman Baca Podcast, Teman Baca RBC dimanapun berada. Semoga dalam keadaan baik dan sehat serta puasanya lancar hari ini. Seperti yang sudah teman-teman lihat, kita kedatangan dosen ilmu komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Winda Ardianti. Selamat datang, Ibu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih sudah mau hadir dan menyempatkan waktunya di RBC Podcast ini. Terima kasih, Mbak Wanda. Ya, gimana ini kabarnya? Baik, alhamdulillah. Iya, teman-teman, Ibu Winda ini adalah author ya, penulis dari buku yang udah teman-teman lihat di thumbnail dan di video kali ini, yaitu Dari Ketidakpastian Menuju Harmoni. Sebuah buku pertama nih yang membahas mengenai kompetensi komunikasi orang tua adopsi. Nah, ini topik ini Bu, kalau saya lihat di sosial media ya. Sekarang kan akses sosial media itu saya rasa makin luas banget, terus kemudian penggunanya beragam dari banyak isu. Dulu sempat banget viral child free dan sebagainya, terus kemudian muncul tuh opsi-opsi untuk melakukan adopsi. Bahkan ada salah satu artis besar di Indonesia ini yang terang-terangan tuh melakukan adopsinya gitu. Nah, kalau dari Bu Winda sendiri nih, yang mendorong Bu Winda untuk meneliti topik ini dan akhirnya hadir buku ini tuh gimana ceritanya? Iya, terima kasih, Mbak Wanda. Jadi sebenarnya buku ini adalah hasil dari disertasi saya. Disertasi saya adalah alumni dari S3 Ilmu Komunikasi Universitas 11 Maret Surakarta. Barusan lulus fresh from the oven ini Januari 2025 ujian terbuka. Lulusnya November kemarin sebenarnya. Saya baru fresh from the oven. Sebenarnya kepedihan ya, dan ketidakpastian menuju harmoni ini berawal dari kepedihan, kekhawatiran saya, kecemasan yang dialami oleh orang tua adopsi ya, atau mereka yang ingin melakukan adopsi. Jadi pada dasarnya ketika ingin melakukan adopsi itu ada kekhawatiran atau kecemasan yang mereka alami untuk melakukan adopsi. Bahkan ketika proses adopsi itu berlangsung, itu juga masih mengalami anxiety, kecemasan. Nah, kecemasan itu problemnya banyak. Bisa karena the problem of identity, bisa juga karena problem of stigma, dan juga problematika yang lain begitu ya. Karena memang kompleksitas adopsi ini luar biasa. Nah, dari sini saya ingin meneliti. Sebenarnya yang saya ingin teliti adalah secara gampangnya, sederhananya adalah apa kompetensi komunikasi yang harus disiapkan oleh pasutri ketika mereka akan melakukan proses adopsi anak. Sebenarnya ini berawal dari penelitian sebelumnya. Penelitian namanya penelitian yang Wrobel. Wrobel itu membuat sebuah penelitian yang disebut sebagai Family Adoption Communication Model. Jadi dia sudah membuat penelitian dan temuan model adopsi, komunikasi adopsi anak. Tapi model yang disampaikan oleh Wrobel itu hanya membahas tentang relasi anak angkat dengan orang tua kandungnya atau orang tua angkatnya. Tidak ada satupun, saya tidak melihat satupun penelitian yang berbicara tentang perspektif pasutrinya. Nah, inilah yang kemudian mendasari saya kenapa kok yang diteliti atau yang dilahirkan adalah kompetensi komunikasi apa yang disiapkan oleh pasutri. Gitu, terus dari temuan utama dalam disertasi ini tuh arahnya kemana nih Bu? Apakah kemudian diketahui bahwa orang tua yang menjadi calon calon melakukan adopsi dan anak adopsi itu gimana sih Bu sebutannya berarti? Orang tua angkat ya berarti? Ya, sebetulnya adopted parent. Oh, adopted parent orang tua angkat. Itu situasinya harus seperti apa nih gitu kalau dalam mau melangsungkan adopsi itu sendiri? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara tentang tahapan adopsi itu ada banyak hal. Kalau dalam penelitian yang saya lakukan ada 4 tahapan setidaknya yang harus disiapkan oleh orang tua adopsi ketika mereka melakukan adopsi. Di buku ini saya sebutkan ada 4 ya. Yang pertama adalah tahapan di saat mereka memulai proses adopsi. Jadi tahap awal ketika mereka merencanakan adopsi. Itu pasti tahap pertama yang akan dialami. Yang kedua adalah apa saja yang perlu disiapkan ketika mereka
anak adopsi itu masuk ke dalam keluarga. Mereka harus memelihara relasi. Bagaimana cara mereka memelihara relasi ketika anak adopsi tergabung dalam suatu keluarga? Ketika terjadi perubahan peran dari awalnya hanya suami istri menjadi ayah dan ibu. Nah, ada perubahan peran, itu di tahap kedua. Di tahap ketiga saya membaginya menjadi ketika proses konflik terjadi. Nah, karena memang rumah tangga jenis apapun namanya juga rumah tangga ya, bukan rumah makan. Rumah makannya ada, pasti ada tawa, ada air mata, ada konflik. Nah, itu bagaimana strategi mengelola konfliknya, itu juga saya bahas di tahapan ketiga. Nah, di tahapan keempat adalah saya membahas adaptasi komunikasi. Ya, setelah mereka pasca konflik itu bagaimana proses adaptasi komunikasi yang harus dilakukan gitu, atau yang bisa terbentuk setelah terjadi proses adopsi setelah terjadi proses konflik itu. Nah, dari 4 tahapan ini, nah dengan kita bisa menjaga setiap tahapan itu dengan memiliki kompetensi komunikasi yang memadai di setiap tahapan itu, kita akan bisa menghasilkan atau membentuk atau menuju adopsi anak yang harmoni, itu yang saya sebut tadi. Kenapa istilahnya dari ketidakpastian menjadi menuju harmoni. Gitu. Oke. Terus kalau kesiapan orang tua sendiri itu dalam proses melakukan adopsi di Indonesia ini kan saya rasa banyak ya syaratnya, mulai dari kesiapan finansial, kemudian secara mental dan sebagainya. Itu apakah di Indonesia sendiri ini secara kelembagaan itu sudah didukung dan berkorelasi gitu dengan temuan yang Ibu temukan di buku ini gitu. Baik, kalau kita lihat di Indonesia sebenarnya ada 2 jenis adopsi yang lain. Ada legal adoption, ada illegal adoption. Nah, ya betul. Jadi ada negara Indonesia pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan regulasi ya untuk adopsi anak secara legal. Jadi ini memang secara aturan cukup rumit. Kalau saya bilang cukup rumit dan cukup panjang begitu ya. Sebenarnya pemerintah membuat itu cukup rumit dan cukup panjang itu bukan untuk mempersulit adopter parent, tapi untuk melindungi hak anak. Nah, jadi karena proses adopsi anak ini kan, kenapa ada banyak surat ya, ada belasan surat yang disiapkan ya, termasuk karena jangan sampai ini arahnya ke human trafficking. Itu persiapan yang dilakukan pemerintah. Jangan sampai anak ini hanya sekedar nanti kalau misalnya lahir anak kandung, kemudian dia diabaikan, sehingga hak-haknya terjaga. Jadi banyaknya surat yang harus disiapkan dalam legal adoption itu memang dilakukan untuk melindungi hak anak tersebut. Ini adalah langkah yang positif. Tapi di sisi lain, kadang-kadang itu problematika adopter parent ya. Saya juga sempat pernah melakukan penelitian yang mungkin tidak relate dengan disertasi saya. Sebelumnya saya juga sempat menanyakan kenapa mereka tidak memilih legal adoption. Karena memang syaratnya cukup banyak dan cukup panjang. Padahal ada kondisi-kondisi darurat yang memang mereka harus segera mengadopsi, sehingga apa yang dipilih adalah mereka melakukan adopsi bawah tangan. Nah, jadi tahu sama tahu begitu, sehingga disebut sebagai illegal adoption. Nah, proses ilegal di Indonesia ini justru mengurus akta kandung dengan itu ya banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya misalnya. Tapi ini menjadi satu titik celah ya kalau dari sisi hukum. Ini harus menjadi perhatian dari pakar hukum tentunya ya, bukan kapasitas saya untuk mengaturnya berkaitan dengan hukum ini. Tapi inilah kondisi yang terjadi. Ada legal adoption, ada illegal adoption. Apalagi di beberapa wilayah daerah adat istiadat itu masih banyak yang illegal adoption. Artinya memang adopsi bawah tangan. Saya sebut ilegal itu bukan berarti mereka melanggar hukum, sebenarnya tidak. Ya, menurut saya tidak melanggar hukum karena mereka tidak mengurus surat adopsinya begitu ya. Yang melanggar hukum kalau misalnya mereka buat data palsu menjadikan sebagai anak kandung, itu melanggar hukum. Begitu. Terhadap sisi jenis adopsinya. Wah, menarik sekali. Saya baru tahu bahwa memang sudah diklasifikasikan menjadi gitu, ada yang legal dan illegal adoption. Nah, menyambut Ramadan inklusi nih Bu, kan ada banyak ini ya situasi yang membuat anak
anak-anak nih khususnya yang masih di bawah umur itu tinggal di panti, kemudian belum lagi yang dia punya penyandang disabilitas gitu kan. Jadi anak adopsi yang tinggal di panti terus atau anak-anak yang disabilitas itu tuh kan tidak jarang masuk ke dalam kelompok-kelompok marginal nih yang suka didiskriminasi gitu. Terus kalau dari ibu sendiri tuh bagaimana nih pandangannya mengenai situasi yang seperti itu gitu? Ya, sebenarnya begini Mbak Manda, saya kurang sepakat kalau dikatakan bahwa anak adopsi adalah kelompok marginal. Sebenarnya saya tidak sepakat dengan istilah itu. Karena sebenarnya yang membuat dia menjadi marginal adalah konstruksi dari masyarakat. Nah, ini yang menjadi problematika yang membuat stigma adopsi ini menjadi negatif. Jadi gini, kalau di luar negeri, orang akan dengan bangga menulis di bio-nya, dia mengatakan bahwa I am foster mother of 14 adoptees. It's okay. Dia nulis seperti itu. Di Indonesia ditutupi. Kenapa? Karena ada banyak stigma yang terjadi. Misalnya orang yang adopsi dianggap sebagai mandul. Orang adopsi dianggap bahwa sebenarnya dia tidak mampu. Kemudian dia mengada-ngadakan anak gitu. Dan kemudian menganggap sebelah mata, menganggap anak adopsi sebagai second class atau kelas kedua. Apa dia cuma anak pungut kok, cuma anak angkat. Nah, istilah anak pungut ini menjadi satu stigma yang sebenarnya ini justru tidak menolong anak adopsi. Jadi gini, yang membuat anak adopsi menjadi marginal atau second class atau negatif atau aib, itu pikiran kita sendiri. Nah, kalau saya sendiri misalnya dan juga para praktisi atau pelaku adopsi anak yang lain, jadi gini, mohon maaf Mbak Manda, kalau misalnya nih punya anak kandung, dideklar nggak? Declare pasti. Mbak, maksudnya dikasih masih ngasih tahu nggak? Oh ini anak kandung, enggak. Biasa aja. Betul, iya. Kenapa ketika misalnya punya anak adopsi harus dideklar? Iya, itu yang menjadi berbeda gitu. Jadi kalau punya anak kandung tidak perlu dideklar, ya punya anak adopsi melakukan dia sama seperti anak pada yang lainnya. Toh sebenarnya dia juga anak yang diciptakan Tuhan, hanya saja dia diasuh oleh orang yang berbeda. Nabi kita, Nabi Muhammad juga dia disusuin oleh orang lain, begitu juga istilahnya diadopsikan oleh orang lain sendiri gitu. Jadi dan di Islam kalau kita sebagai Muslim juga ada aturan, di agama lain juga tidak diharamkan atau tidak dalam melakukan adopsi itu. Jadi sebenarnya kalau anak adopsi adalah bagian dari marginal, saya kurang sepakat. Yang buat kita marginal adalah diri kita. Nah, problematika kalau misalnya kita bicara tentang anak-anak yang di panti, bagaimana kalau kita mengadopsi anak-anak yang di panti? Kemudian anak-anak di panti yang disability, memungkinkan nggak kalau kita mengadopsi mereka? Nah, kita tahu di Indonesia ini adopsi masih memiliki stigma negatif. Anak adopsi ketika mengambil dari panti atau dari yang disabilitas, tentu dia akan mendapatkan dua beban. Saya sebut sebagai stigma ganda. Stigma ganda, dia sebagai anak yang disability, kemudian stigma ganda sebagai anak adopsi. Nah, ini dialami oleh subjek saya. Kebetulan yang saya teliti adalah 12 pasangan adopsi atau adopter parent dari seluruh Indonesia. Ada satu pasangan yang dari Kediri. Ini beliau adalah profilnya adalah yang suami dan istri ini adalah Pak RT ya, di kampung itu Pak RT. Dia lama tidak memiliki anak, selalu keguguran, kemudian dia mengadopsi seorang anak dari orang dengan gangguan jiwa begitu ya, orang kaum terpinggirkan gitu. Nah, kemudian si anak ini dilahirkan dan dirawat. Ternyata qadarullah si anak yang diadopsi ini berkebutuhan khusus. Jadi ABK. Nah, jadi dia ABK, dia speech delay, slow learner. Tapi ya karena ya ini tadi, adopsi itu ternyata tidak hanya sekedar kita ngadopsi anak biar punya anak, tidak. Tapi memang ini kalau mau dibahas dari sisi konteks komunikasi, psikologi komunikasi, orang-orang mengadopsi anak ini dia biasanya punya karakter khas ya, ada kekhasan karakter. Jadi orang-orang yang memang dia full of love gitu ya, maksudnya penuh cinta. Jadi si ibu dan bapak FT ini yang mengadopsi si anak tadi, ya dia bisa menerima dengan legowo ketika anaknya tersebut berkebutuhan khusus. Jadi dia tetap diterapi sampai sekarang usia udah 6 tahun ya, anaknya itu sekolah SD, ya tumbuh dengan baik meskipun dengan
ketidakmampuannya. Mm-mm. Memang dia dapat stigma dan dari masyarakat disebut sebagai anak cacat lah dan sebagainya. Mau ngadopsi tapi kok cacat dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, orang tua adopsi ketika dia mengadopsi dengan anak yang disability itu memang harus siap dengan stigma ganda. Dan inilah itu Indonesia. Nah, sehingga kemudian dari situ kan muncul konflik ya. Makanya saya kemudian memetakan apa saja yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Begitu. Oke, benar sekali. Karena situasi di masyarakat sekitar ya, yang Ya, bikin betul. jadi situasinya sulit gitu. Betul. Padahal kalau kita lihat di TV lah dulu ya, dari dulu tuh kita tahu misalkan artis besar kayak Angelina Jolie itu Betul. dia mengadopsi dari berbagai it's okay, negara ya, malahan gitu. Beda kulit ya. Beda kulit, kemudian kondisi ekonominya memang buruk sekali terus diangkat. Nah, itu kita bisa melihat itu dengan biasa saja. Tapi kalau tetangga atau kita yang melakukan itu, wah ini ya yang bikin berat. Makanya kalau semisal memang ada keinginan untuk melakukan adopsi ya, kayaknya memang harus baca buku ini. Harus menyiapkan kompetensi komunikasinya betul. biar bisa harmoni nantinya. Terus kemudian untuk ini Bu, peran komunikasi antara calon orang tua angkat, adopter parent gitu ya, dan anaknya sendiri gitu dalam memastikan keberhasilan adopsi. Nah, itu seberapa besar pengaruhnya dan seperti apa? Ya, yang pertama yang harus disiapkan justru dari pasutrinya tuh. Jadi sebelum kita menemukan orang yang mau kita adopsi atau yang siap untuk diadopsi, tentu kita harus menyiapkan kesiapan pasangan dulu. Jadi pasutri yang mengadopsi harus memastikan bahwa mereka memang punya kesamaan visi misi. Jadi adopsi ini buat apa? Harus sama. Jadi suami dan istri harus sepakat. Boleh tidak sama keinginannya, tapi harus sepakat. Oke. Jadi kalau misalnya, karena kalau tidak sepakat ini bisa menimbulkan konflik yang mungkin bisa berakhir dengan perceraian begitu. Ada banyak kasus seperti itu. Soalnya ketika suaminya tidak terima dengan adopsi, kemudian memilih untuk bercerai, mending aku nikah lagi. Iya kalau dia punya anak, kalau yang ternyata dia yang bermasalah kan begitu. Nah, pokoknya harus sepakat. Suami dan istri harus sepakat. Nah, ini berarti harus ada istilahnya persiapan komunikasi apa yang disiapkan antara pasangan, bagaimana sikap empati dan sebagainya, komunikasi yang asertif itu harus disampaikan betul dengan pasangan. Setelah itu, yang kedua yang tidak kalah penting adalah significant others. Siapa itu? Orang-orang di sekitar. Nah, itu harus terkondisikan dulu. Contoh misalnya orang tua. Orang tua dari pasangan, pasutri, itu harus minimal tahu dan juga tidak menolak atau sepakat meskipun mungkin agak nggak setuju atau gimana, tapi minimal tidak melawan dengan proses adopsi itu. Nah itu dulu disiapkan, baru nanti ketemu dengan orang tua calon yang akan diadopsi itu. Nah ini baru nanti proses dengan orang tuanya. Ini harus ada kesepakatan. Baru proses berikutnya adalah bagaimana menjaga relasi pasutri ini ketika jadi perubahan peran dari awalnya suami istri jadi papa mama. Apalagi anak masuk, entah anaknya tuh kalau masih bayi sih mungkin lebih mudah ya, karena kan adaptasinya dari bayi. Tapi kalau sudah gede kan beda. Dan kita ingat bahwa anak yang masuk itu kan bukan darah daging kita. Nah ini harus menumbuhkan cinta dari misalnya dari ayahnya atau ibunya, itu memang bondingnya. Nah, makanya kalau di panti-panti asuhan yang misalnya kalau di Bali itu ada Mama Mita Maga itu yang menampung anak-anak bayi adopsi itu biasanya ada proses bonding dulu dengan orang tua. Nah, proses bonding ini penting agar timbul, bahkan kalau mereka dicari kemiripannya dengan orang tuanya, kalau nggak mirip nggak akan dikasih gitu loh. Agamanya harus sama dan sebagainya. Makanya sampai sedahsyat serumit itu ketika proses adopsi itu. Nah, kalau kita melakukan adopsi sendiri tidak melalui panti atau dinas sosial atau kita melakukan proses sendiri, ya itu tadi bonding itu penting. Kalau masih bayi mungkin lebih mudah bondingnya karena kan dari lahir kita seolah-olah ini adalah anak kita sendiri dan sebagainya. Nah, yang kedua, karena adopsi ini kalau di Islam ya kebetulan, kalau di Islam itu ada permasalahan terkait dengan mahram. Jadi itu juga the next problem gitu, yang sebenarnya ini ada solusinya kok. Di Islam juga ada solusi bagi para Muslim yang ingin mengadopsi anak, tapi bisa nggak sih pakai
adopsi anak ini untuk menyambung mahram, bagaimana caranya? Itu ada strateginya sendiri gitu. Dan memang salah satu hal yang membuat orang itu takut mengadopsi karena ya tadi ada kecemasan karena kan ini bukan anak kandung, kan bukan mahram. Lalu bagaimana? Nah, sedangkan Islam sebenarnya punya solusi untuk menyambung mahram itu bagi yang muslim begitu. Iya, betul. Nah, itu menarik banget tuh Bu, soal menyambung mahram ini. Iya, Karena kan betul. kalau semisal yang diadopsi anak perempuan, dia Iya. tidak mahram dengan suami. Kalau yang Laki-laki. diadopsi laki-laki tidak mahram dengan Dengan ibunya. Nah, Iya. itu gimana tuh Bu, Kak, waktu gimana ya bisa memungkinkan situasi itu gitu? Nah, ini juga saya teliti dari 12 pasangan suami istri ini, saya juga menemukan satu temuan yang cukup menarik ya, yang ini terbukti mengurangi anxiety. Kekhawatiran yang terjadi pada orang tua adopsi adalah berkaitan dengan problem mahram. Selain dari stigma, problem identity, banyak problem ya, mahram. Nah, satu subjek saya ini dari Bandung, dia adalah seorang perempuan penyandang MRKH. MRKH ini adalah sebuah sindrom Myers-Brochet-Tansey Hauser. Nah, dia adalah sindrom yang genetik yang dialami oleh perempuan-perempuan yang mengakibatkan dia tidak memiliki rahim sejak lahir. Jadi secara genetis Tuhan tidak memberi dia rahim. Sehingga apa privilege-nya dia? Privilege-nya dia memang dia tidak punya rukhsah tidak sholat karena tidak haid. Jadi dia tidak mengalami haid. Jangankan haid ya, jangankan punya anak, wong tempat rumahnya aja dia tidak punya. Dia punya sel telur, dia mengalami sindrom menstruasi setiap bulan, bayangkan ya sakitnya ya. Tapi dia tidak melahirkan, dia tidak bisa hamil, dia tidak bisa dia tidak ada rahim, tapi dia bisa melakukan hubungan seksual karena dia punya organ genitalia. Nah, di Indonesia ada sekitar 100 perempuan yang mengalami MRKH ini. Nah, subjek saya ini 2 di antaranya MRKH. Nah, bagaimana cara dia untuk bisa punya anak? Selain dengan cara adopsi kan tidak ada. Rahim aja tidak punya, gimana dia bisa hamil ya? Akhirnya si teteh dari Bandung ini dengan kesepakatan suaminya, dukungan dari keluarganya, dia ketika menikah sudah ngasih tahu bahwa dia MRKH, dia tidak akan bisa punya anak, dia tidak pernah haid. Keluarga besar bisa menerima dan kemudian memahami solusi yang akan diambil, yaitu adopsi anak. Akhirnya si teteh ini mengadopsi 2 anak laki-laki secara berurutan ya. Usia bayi dalam kurun waktu berapa ya, pokoknya selisihnya yang sekarang yang gede itu 6 tahun, yang kedua umur 3 tahun, jadi selisihnya jadi berurutan begitu, berurutan tahunnya. Nah, dan si teteh ini meskipun dia tidak pernah hamil, tidak pernah melahirkan, tidak punya rahim, tidak pernah haid, tapi si teteh ini bisa menyusui. Wow, bagaimana cara menyusuinya? Karena gini, secara medis, ASI itu tidak selalu langsung berhubungan dengan proses kelahiran dan kehamilan. Memang akan sangat efektif kalau misalnya ada hormon-hormon dari kehamilan. Tapi ternyata dia ada hubungannya dengan hormon di otak, disebut prolaktin. Nanti mungkin para dokter yang paham saya salah mungkin dikoreksi ya. Ini dari sependek yang saya pahami. Jadi ada hormon di otak, yaitu hormon prolaktin, yaitu bisa dimodifikasi, yang itu bisa menghasilkan ASI. Ya, namanya tekniknya adalah induksi laktasi. Memang tingkat keberhasilannya 50-50 untuk orang yang tidak pernah melahirkan sama sekali, seperti si teteh tadi yang MRKH. Nah, tapi di Indonesia ini ada 2 jenis ya, bisa induksi laktasi, bisa relaktasi. Nah, relaktasi biasanya mungkin anaknya meninggal, kemudian dia pengen mengadopsi, jarak setahun 2 tahun dipancing lagi, itu relaktasi namanya. Berarti ada jejaknya, ada trace-nya sebelumnya bisa dipancing. Itu lebih mudah. Tingkat keberhasilan menyusunya lebih tinggi dibandingkan si teteh tadi yang dia sama sekali tidak pernah hamil, tidak pernah punya jejak hormon-hormon sebelumnya gitu. Dan teteh ini dua-duanya menyusui si anak adopsi ini. Meskipun dengan keberhasilan 50%, itu dua-duanya jadi mahram. Nah, jadi salah satu strategi untuk menyambung mahram adalah dengan menyusui sendiri, atau bisa juga dengan intervensi mahram yang lain. Misalnya disusuin oleh kakak kandung dari suami kita, gitu, yang mungkin lagi menyusui disusukan. Kalau pakai mazhab Hambali 1 kali menyusui sudah mahram. Kalau pakai mazhab yang lain, tergantung mazhab apa yang kita sepakati gitu, yang kita anut mana, itu silahkan. Nah, itu teman-teman dari Fakultas Agama Islam lebih paham daripada saya secara hukumnya itu. Sampai saya seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Jadi kadang tuh kalau misal kita lihat di sosial media, keinginan
tren keinginan untuk mengadopsi itu memang tinggi, tapi kayaknya concern untuk memastikan dia mahram atau tidak itu sepertinya perlu digencarkan Terutama lagi. bagi yang muslim ya, ini Iya, problematika ini terutama dialami bagi- oleh iya, teman-teman betul, muslim betul, gitu. betul. Wah, jadi makin menarik ini pembahasannya. Jadi saya sedikit excited ini, Bu. Jadi kalau semisal dalam proses adopsi ini kan pasti ada hambatannya, Bu. Yang paling umum ditemukan dari yang pernah Ibu ketahui nih soal proses mengadopsi. Ya, banyak yang menduga bahwa adopsi ini problematikanya adalah bagaimana cara mengasih tahu atau memberitahu anak-anak ini tersebut. Saya juga awalnya menduga begitu. Jadi keseptahuan saya ketika awal meneliti itu saya menduga bahwa nanti problematikanya adalah identitas. Ternyata bukan itu, ya. Jadi problem yang dialami oleh orang tua adopsi itu justru bukan problem bagaimana ngasih tahu anak adopsi. Nah, yang saya teliti ini ada yang sudah mengadopsi 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang baru 3 tahun. Memang macam-macam ya. Yang sudah 20 tahun, 16 tahun itu dia tidak mengalami problem identitas. Itu saya juga heran, wah kok bisa ya? Ternyata memang mereka memiliki strategi bagaimana cara memberitahu anak adopsi di identitas. Nah, dugaan saya ini salah ternyata. Saya pikir wah itu pasti akan konflik ketika anak dikasih tahu kalau diadopsi, dia akan konflik. Tidak. Ternyata konflik yang terjadi justru pada relasi antara orang tua kandung dan orang tua. Misalnya gitu. Jadi ada kecenderungan kadang-kadang orang tua angkat itu memanfaatkan posisi orang tua kandung itu memanfaatkan posisi orang tua angkat. Yang orang tua angkat secara ekonomi lebih mampu, ya kemudian orang tua kandung memanfaatkan. Jadi kesannya seperti jual beli, gitu. Jadi kan kamu sudah ngapain anakku, aku minta bantuan, ini minta bantuan itu. Nah, itu kadang sering dalam tanda petik ganggu begitu ya, ganggu. Kemudian itu yang malah justru itu mengganggu relasi, ya. Orang tua angkat, orang tua kandung tahu diri ya, dari ambil itu tidak tahu diri karena harusnya dia sudah sangat berterima kasih dengan anak diasuh itu, dia dimudahkan tanggung jawabnya dia kan di depan Tuhan kan, karena anak itu kan sebenarnya tanggung jawab masing-masing orang tua. Dan pengasuhan, saya selalu mengatakan pengasuhan terbaik adalah pengasuhan pada orang tua kandungnya. Sebaik apapun orang tua angkat, terbaik adalah di orang tua kandung. Kalau memang harus terpaksa dipilih orang tua angkat, makanya kenapa pemerintah itu membuat aturan sedemikian itu, karena memang sebenarnya pengasuhan terbaik adalah pada orang tua kandung. Nah, ketika ada orang tua angkat, jadi orang tua bukan kandung yang rela menjadikan itu sebagai anak, mengopeni, mendidik, itu kan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Sesuatu yang tidak mudah, mencintai sesuatu yang bukan darah dagingnya itu tidak mudah. Nah, itu masih diganggu oleh orang tua kandung. Jadi merasa bahwa saya sudah berjasa ngasih anak, jadi seperti itu. Itu sebenarnya itu sangat mengganggu relasi gitu. Kemudian yang kedua adalah karena bagaimanapun anak adopsi itu ada gen-gen dari orang tuanya. Nah, makanya kita perlu pastikan bahwa anak adopsi memang karakter itu dibentuk, tapi bagaimana juga ada bagian dari orang tuanya ya, karakter yang jadi kita juga harus istilahnya memastikan bahwa anak ini adalah anak dari keturunan yang baik ya. Itu juga menjadi satu pertimbangan. Kalau misalnya dia mohon maaf lahir dari anak di luar nikah, ya kita harus tahu konsekuensinya. Nanti bagaimana tentang kalau dia menikah dan sebagainya, kita harus tahu karena itu adalah hak anak kan, dan bukan salah dia dilahirkan dengan kondisi hamil di luar nikah, tapi bagaimanapun kan harus ada solusinya. Di secara medis, secara agama, secara hukum juga ada solusinya kan. Semuanya bisa diselesaikan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya untuk bagaimana kita memperlakukan manusia pada posisinya. Nah, inilah yang disebut dengan inklusi ya. Bagaimana kita memperlakukan manusia di posisinya. Nah, inilah inklusi sebenarnya. Jadi inklusi itu bukan, kita menurut saya bukan membedakan ini kaum marginal, ini kaum bukan marginal, tapi bagaimana kita mendudukkan manusia di posisinya yang seharusnya. Yang disability ya kita perlakukan sesuai dengan aturan. Sudah ada yang mengatur hal itu. Anak adopsi juga demikian. Begitu. Luar biasa sekali. Insight ini tuh sangat amat segar gitu, Bu.
kalau menurut saya ya, karena di berbagai bahasan jarang banget ditemui tentang obrolan yang Iya. kayak gini gitu. Makanya ini menjadi yang pertama ya di Iya. Indonesia soal hal Saya ini. sampai juga sebenarnya pertama di Tapi memang Indonesia. Tapi saya belum pernah tahu gitu untuk hal Iya. ini. Jadi mari kita viralkan teman-teman. Setelah ini kita bikin teaser ya untuk podcast hari ini gitu. Terus kalau untuk problem yang pertama tadi Bu soal komunikasi antara orang tua dan orang tua kandung dan orang tua angkat gitu. Nah, itu ada nggak sih mungkin bagi-bagi solusi gitu Bu, Iya. ya untuk ke situasi itu gitu? Iya. Memang konflik yang terjadi bermacam-macam ya. Kalau dari 12 kasus yang saya temui itu memang bermacam-macam. Ada yang kalau dia ngambil dari panti asuhan dan tidak tahu orang tua angkatnya sih, there is no Masih, problem oh ya. iya, Oke. Yang jadi masalah ketika anak itu masih kita tahu orang tua kandungnya dan orang tua kandungnya mungkin masih cawe-cawe dan sebagainya. Ini menjadi problem. Jadi memang harus ada kesepakatan. Jadi ada yang begini. Kalau misalnya jadi membuat kesepakatan pertemuan. Jadi misalnya ketemuannya hanya setahun sekali. Nah, gitu. Atau jadi anak juga harus tetap dikenalkan dengan asal usulnya gitu. Tapi memang gini, untuk orang tua adopsi itu ada perasaan begini Mbak, dengan orang tua angkat itu. Orang tua angkat dengan orang tua kandung itu perasaan gini, ini kan sudah jadi anakku gitu loh. Jadi kayak ada perasaan tidak ikhlas gitu ya ketika ini masih cawe-cawe. Bagaimanapun ini sudah menjadi anak angkat saya, tapi kok masih cawe-cawe. Makanya negara itu hadir sebenarnya untuk melindungi itu, biar tidak ada lagi perebutan status anak dan sebagainya. Nah, orang tua angkat dan orang tua kandung memang harus berkomunikasi secara efektif ya, secara efektif, secara asertif, secara berkomunikasi yang baik. Ada kesepakatan, iya sepakat. Misalnya kalau ketemunya tahapan mana mereka boleh mengintervensi, sampai tahapan apa mereka tidak boleh masuk ke ranah itu, begitu. Itu udah disepakati memang. Itu bagi orang tua kandung yang masih ingin tahu perkembangan anaknya begitu. Karena jangan sampai pernah ada kasus soalnya sudah diadopsi tiba-tiba diminta lagi. Itu kan menjadi satu luka yang begitu luar biasa bagi orang tua angkat begitu. Nah, bagi yang orang tua angkat yang orang tua kandung yang sudah tidak mau dengan anaknya, ya bagaimanapun dia suatu hari orang tua angkat harus tetap connect dengan orang tua kandung. Karena apa? Ini kan berkaitan dengan nanti menikahkan anak. Bahkan kalau anaknya perempuan, kalau laki-laki sih it's okay. Jadi kalau misalnya mengadopsi, kebanyakan orang tua adopsi itu prefer mengadopsi laki-laki. Karena kalau laki-laki tidak butuh mahram ya, tidak butuh wali nikah. Nah, sehingga tidak butuh keluarganya misalnya gitu. Nah, tapi kalau untuk perempuan kan harus tetap cari wali nikahnya dan sebagainya. Nah, sehingga itu butuh pertimbangan begitu. Sehingga ya konflik yang terjadi ketika misalnya orang tua kandung dan orang tua angkat belum sepakat, itu akan jadi sebuah permasalahan. Belum lagi nanti keluarga dari orang tua kandung kalau ikut campur cawe-cawe masih ini itu bisa menjadi kompleks sekali ya itu. Masih konflik yang kompleks. Oke, Bu, menuju ke pertanyaan terakhir nih. Iya. Jadi kalau dari Bu Winda sendiri nih melihat situasi masyarakat Indonesia ini, masyarakat sekitar kita ini sudah bisa nggak sih Bu diajak secara kondusif dan kooperatif gitu untuk menciptakan ruang inklusi yang nyaman khususnya buat kasus-kasus seperti ini soal adopsi sendiri gitu. Ya, sebenarnya kalau saya optimis ya masyarakat kita ini bisa mendudukkan posisi anak adopsi di posisi yang inklusif gitu ya. Terutama di masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang mungkin high literate, punya literasi pendidikan yang bagus sehingga mereka lebih terbuka. Mungkin akan menjadi masalah, bukan berarti saya mengecilkan masyarakat di pedesaan, tidak, tapi mereka yang tidak punya literasi atau literasinya rendah itu mungkin menjadi problematika karena masih terkungkung pada stigma-stigma yang kolot bahwa ya nikah harus punya anak, nikah itu anak adopsi anak pungut sih, karena mereka tidak punya literasi yang tinggi. Nah, ini tugas kita RDC Institute dan juga teman-teman yang punya concern di bidang ini untuk menggalakkan ya pemahaman tentang inklusi ya, inklusi bagi baik anak adopsi maupun kaum marginal. Ini tugas kita. Karena kita memiliki literasi yang cukup tentang ini, ya ini tugas kita untuk membuat masyarakat paham
Untuk masyarakat yang sudah berpendidikan, tidak menjamin sih mereka paham, tapi ya kita harus gaungkan. Ini PR kita untuk agar mereka bisa menerima posisi dan kemudian tidak memandang sebelah mata, tidak menganggap sebagai cuma anak pungut. Anak pungut juga anak manusia begitu ya, bukan bukan anak binatang gitu loh. Dia juga manusia normal yang dia ingin ditempatkan di posisi yang seharusnya gitu loh. Hanya kondisi aja yang membuat dia memang punya orang tua yang berbeda. Jadi saya selalu begini, dengan anak adopsi itu ada satu konstruksi yang perlu kita bangun biar anak adopsi itu tidak merasa menjadi second class. Ini ada strateginya, Mbak. Strategi yang kita bangun adalah strategi konstruksi positif. Caranya begini, dengan anak adopsi jangan katakan bahwa kamu itu anak angkat, kamu itu anak pungut, jangan begitu. Tapi dia adalah anak yang beruntung. Karena dia beruntung kenapa? Dia memiliki dua orang tua. Satu pasang orang tua yang melahirkan, satu pasang orang tua yang mencintainya. Nah, jadi tidak banyak anak yang seperti dia. Anak di luar sana mungkin cuma satu orang tuanya ya, satu pasang aja. Dia beruntung karena punya dua pasang, satu yang melahirkan. Jadi dia juga tetap harus hormat dan taat dengan orang tua kandungnya. Satu orang tua yang membesarkan dia dengan hati dan cintanya. Nah, dan ini menjadi sebuah keberuntungan, nilai positif sebenarnya buat anak adopsi karena dia memiliki potensi untuk menerima banyak cinta. Satu cinta dari orang tua kandung, satu cinta dari orang tua angkatnya. Wah, luar biasa sekali. Kesimpulan yang memuaskan gitu kalau buat teman-teman yang memang mungkin udah di usia produktif ya, udah mulai memikirkan opsi-opsi dari angkat anak atau melakukan program kehamilan dan seterusnya gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Winda. Ada satu penutup, Mbak. Silakan. Satu kalimat ya. Jadi ada satu penutup yang mungkin ini bisa menjadi satu highlight ya. Ya, mencintai, ini di buku saya di belakang ini ada tulisannya. Mencintai bukan soal hubungan darah, tetapi tentang hati yang saling rindu. Jadi sebenarnya kita mencintai umat manusia itu bukan tentang hubungan darah, tapi tentang hati yang saling rindu. Tepuk tangan dulu dong teman-teman buat podcast hari ini. Luar biasa sekali teman-teman baca dimanapun berada sudah menyaksikan podcast hari ini. Terima kasih banyak Bu Winda sudah mau sharing-sharing dengan teman baca RBC. Semoga puasanya lancar untuk 1 bulan ke depan ya. Semoga kita bisa kembali ke fitrah dan ibadahnya dimudahkan gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Winda sudah mau meluangkan waktu teman baca RBC dimanapun berada. Jangan lupa akses bukunya di perpustakaan RBC Institute sudah ada di perpustakaan kami. Jadi kalau sudah teman-teman mau main ke sini dan mau akses bukunya bisa banget. Jangan lupa juga mampir ke kafe kami di jam-jam buka puasa di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah.